Cara memperpanjang kontrak kerja mandiri di Taiwan tanpa agensi yaitu lewat Direct Hearing Service Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Informasi buat teman-teman khususnya yang ada di Taiwan, PMI yang ada di Taiwan yang sudah habis kontrak dan ingin memperpanjang kontrak secara mandiri, bisa simak video dari kami ini. Saya akan menjelaskan secara garis besarnya ya. Syarat-syaratnya atau prosesnya ini nggak ribet guys, sangat mudah asalkan majikan mau diajak kerja sama. 3-4 bulan sebelum masa habis kontrak berakhir, PMI bisa mengajukan permohonan untuk memperpanjang kontrak lewat DHSC. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menghubungi atau telepon ke kantornya DHSC. Untuk alamat nomor telepon teman-teman bisa googling ya, tulis aja DHSC Taiwan, ntar juga keluar sendiri alamat beserta nomor teleponnya dengan lengkap. Suruh majikan buat telepon kantor DHSC sana ya guys, ntar dari petugas sana akan diberitahukan apa aja yang harus dipersiapkan, juga persyaratannya apa-apa aja, ntar akan dijelaskan ke majikan Anda. Secara umum atau secara garis besar ada 2 tahapan untuk proses memperpanjang kontrak lewat DHSC ini ya guys, yaitu pengajuan job order dan perpanjangan izin kontrak kerja. Formulir untuk pengurusan dapat diunduh langsung di websitenya Direct Hearing Service Center atau bisa juga mendatangi kantor Direct Hearing Service Center setempat untuk mengambil formulirnya. Jadi proses memperpanjang kontrak ini juga bisa lewat online. Oke, langsung aja ke tahap yang pertama yaitu pengajuan job order. Pengajuan ini bisa dilakukan 3-4 bulan sebelum masa kontrak habis. Untuk persyaratannya, yang pertama mengisi formulir pengajuan yang bisa diunduh di websitenya DHSC. Yang kedua fotokopi KTP majikan, terus fotokopi KK majikan dan pasien yang dijaga, tanyakan pada agensi nomor yang tertera dalam surat izin rekomendasi izin kerja atau perpanjangan kontrak kerja yang dikeluarkan oleh Workforce Development Agency jika sebelumnya teman-teman proses lewat agensi. Yang ketiga, pembayaran 200 NT dan pembayarannya ini lewat Huapo. Selanjutnya yang keempat adalah surat kuasa. Apabila majikan tidak bisa datang sendiri, maka proses pengajuan bisa diwakilkan. Nah, kalau persyaratannya ini sudah lengkap, bisa langsung dibawa ke kantor DHSC untuk pengurusan job order. Untuk pengurusan job order ini memerlukan waktu 10 hari kerja atau kurang lebih 2 minggu ya guys. Setelah 2 minggu kitanya akan menerima surat dari mall atau dari Lautongpo. Nah, surat ini bisa dipergunakan untuk pengajuan perpanjangan izin kontrak kerja. Surat ini kita bawa lagi ke kantor DHSC, dan ingat sebelum pergi ke kantor DHSC lebih baik untuk telepon dulu menanyakan apa aja yang diperlukan dan syarat-syarat yang harus dibawa agar tidak bolak-balik gitu guys. Terus setelah itu kita akan menunggu lagi selama 2 minggu atau 10 hari kerja. Kita akan menunggu datangnya surat kedua dari mall atau dari Lautongpo. Surat yang kedua dari mall ini kita bisa mempergunakannya untuk pembuatan ARC.
ARC ini bisa diperpanjang di imigrasi setempat, jadi setiap daerah itu memiliki imigrasi sendiri-sendiri ya guys. Terus harus diperhatikan jangan sampai ARC-nya itu kadaluarsa, sudah habis masa berlakunya, karena akan dikenakan denda 2.000 hingga 10.000 NT dan juga bisa dikenakan sanksi deportasi. Adapun syarat untuk pembuatan ARC, yang pertama adalah mengisi formulir, terus yang kedua foto ukuran 2 inch atau 2x2 sebanyak 1 lembar, yang ketiga ARC asli dan fotokopi, yang keempat paspor asli dan juga fotokopi, yang kelima surat kontrak kerja dari WDA atau mall asli dan fotokopi, yang keenam surat bukti tempat tinggal atau kerja di Taiwan dari majikan, yang ketujuh biayanya yaitu 1000 NT per tahun, dan yang kedelapan tempatnya adalah di imigrasi setempat, jadi setiap daerah memiliki imigrasi sendiri-sendiri. Terus yang kesembilan dalam masa kerja untuk pembuatan ARC ini 10 hari kerja ya guys, jadi kurang lebih 2 minggu ARC sudah siap untuk diambil. Oke, setelah ARC beres, lanjut ke proses legalisir PK oleh KDI Taipei. Untuk legalisir PK ini, yang harus PMI persiapkan adalah surat izin keluarga, dan majikan juga disuruh untuk membuatkan insurans atau asuransi untuk PMI-nya. Kalau semuanya sudah oke, PMI dan majikan datang lagi ke kantor DHSC untuk pengurusan legalisir PK. Oh ya, PMI juga harus membuat BPJS untuk legalisir PK. Ingat guys, PK ini tidak akan keluar kalau teman-teman belum membayar BPJS. Untuk pembayaran BPJS ini sangat mudah, bisa datang langsung ke bank atau bisa juga menggunakan M-Banking. Cara pembayaran lewat M-Banking yaitu kita masuk ke M-Banking, setelah itu pilih menu pembayaran, lalu pilih menu TKI, setelah itu masukkan kode pembayaran, dan oke, beres. Legalisir perjanjian kerja atau PK ini bukannya kita sendiri yang mengurus ke KDI, bukan ya guys, tapi tetap DHSC yang membantu kita mengurusnya. Legalisir PK juga memerlukan 10 hari kerja alias 2 minggu, hari libur tidak dihitung, dan biaya legalisir sebesar 850 NT. Kalau PK udah jadi akan dikirimkan ke alamat rumah. Udah selesai guys, sangat mudah kan? Pokoknya kalau mau proses mandiri, ikutin aja arahan dari pihak DHSC. Step by step mereka akan memberikan arahannya, hemat biaya, dan selanjutnya PMI juga tidak perlu membayar agensi, fee agency maksudnya, yaitu 1.500 per bulannya. Entahlah itu 1.500 buat fee pelayanan apa, karena kalau kita kerja baik-baik nggak akan pernah ngerepotin agent setiap bulannya juga. Dan kalaupun kitanya ada perlu atau membutuhkan agensi, mereka pun juga kadang nggak respon. So, menurut saya ada tidaknya agensi itu sama sekali nggak ngefek. Bayangkan guys, 1.500 NT dikali 36 sama dengan 54.000 NT. Itu satu kontrakan bisa masuk ke kantong kita sendiri, nggak masuk ke kantongnya agensi. Itu bukan nominal yang sedikit ya guys. Well, itu kurang lebihnya ya guys. Jadi secara garis besar untuk memperpanjang kontrak mandiri itu langkah-langkah dan caranya itu seperti yang udah saya sebutkan tadi. Dan mungkin kalau teman-teman masih belum paham, masih belum mengerti, saya jelasinnya sulit untuk dimengerti, teman-teman bisa komen. Terima kasih. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.